Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Balik. Kali ini saya tidak akan menjelaskan materi-materi tentang sosiologi untuk membahas mengenai buku-buku. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan SPMB atau seleksi penerimaan murid baru tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk informasi kali ini khusus untuk SPMB SMA ya, SMA Negeri di Jawa Tengah. Teman-teman, untuk SPMB SMA Negeri di Jawa Tengah sesuai dengan peraturan menteri ya, peraturan Menteri Pendidikan, bahwa SPMB SMA Negeri di Jawa Tengah menggunakan 4 jalur ya. Ada domisili, ada prestasi, ada afirmasi, dan ada mutasi. Nah, domisili ini dulu yang kemudian kita sering mengenalnya sebagai zonasi ya, jalur zonasi. Nah, sekarang namanya diganti menjadi domisili. Nah, teman-teman, bagi yang mungkin belum paham apa itu jalur-jalur SPMB ini, ya kita jelaskan ya, bahwa SPMB ini kita tahu ada 4 jalur ya. Yang pertama adalah jalur domisili. Nah, jalur domisili ini adalah jalur yang digunakan untuk calon siswa baru yang tinggal di wilayah sekitar sekolah ya, domisili itu. Kemudian untuk jalur afirmasi ini untuk biasanya untuk jalur-jalur untuk keluarga dengan ekonomi yang tidak mampu, kemudian penyandang disabilitas, kemudian ada anak tidak sekolah, kemudian ada anak panti dan lain sebagainya. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur prestasi. Nah, ini untuk yang mempunyai prestasi baik akademik maupun akademik. Nah, tidak berlaku untuk SD ya, jadi ini khusus SMP dan SMA. Kemudian yang keempat adalah jalur mutasi, yaitu untuk anak dari orang tua yang pindah tugas atau untuk anak guru. Jadi kalau teman-teman misalkan orang tuanya pindah tugas ya dari Kabupaten A ke Kabupaten B, kemudian mau mendaftar di sekolah di Kabupaten B, bisa menggunakan jalur mutasi ya. Atau kemudian anak guru ya, anak yang orang tuanya menjadi guru di sekolah tersebut, itu bisa menggunakan jalur mutasi. Nah, itu 4 jalur dari SPMB tahun 2025. Nah, kita lihat informasi berikutnya lagi terkait kuota ya teman-teman. Kuota untuk SPMB SMA Negeri Jawa Tengah ya. Jadi kuotanya itu ada dibagi menjadi beberapa jalur ya. Untuk jalur domisili, kuotanya itu paling sedikit 33% ya, 33%. Nah, nanti ada sekolah-sekolah tertentu yang kemudian mendapatkan domisili khusus ya, terutama bagi calon murid yang di kecamatan dia tinggal tidak ada SMA atau SMK negerinya, jadi mendapatkan kuota domisili khusus. Nah, paling banyak ada 5% dari kuota domisili. Kemudian untuk jalur afirmasi, kuotanya paling sedikit 32% ya, terdiri dari teman-teman disabilitas, kemudian keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian anak panti ya. Anak panti ini paling banyak 3% dari kuota afirmasi. Kemudian ada ATS atau anak tidak sekolah, itu paling banyak 3% dari kuota afirmasi. Kemudian untuk jalur prestasi ini paling sedikit 30% ya. Nah, ini bisa jalur prestasi ini untuk siswa-siswa yang punya prestasi akademik maupun prestasi non akademik ya. Kemudian ada jalur mutasi. Nah, jalur mutasi ini kuotanya paling banyak 5% dari kuota keseluruhan ya. Untuk anak guru dan kemudian untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas dari kabupaten lain, seperti itu. Baik, itu kuota dari masing-masing jalur SPMB ya teman-teman. Nah, baik, untuk informasi berikutnya terkait dengan apa sih syarat-syarat SPMB SMA Negeri. Nah, kita akan bagi ya teman-teman langsung per jalur ya. Di syarat SPMB SMA Negeri untuk jalur domisili, syarat yang kemudian bisa dipersiapkan oleh teman-teman jika ingin mendaftar jalur domisili, yang pertama adalah membuat surat pernyataan kebenaran dokumen. Nah, jadi dari panitia provinsi itu sudah membuat template surat pernyataan kebenaran dokumen, jadi silakan bisa nyari di Juknis atau atau nanti di panitia, contohnya bisa kemudian digunakan untuk mengisi surat pernyataan kebenaran dokumen. Kemudian ada
buku rapot SMP dan SMA sederajat. Kemudian ada surat keterangan nilai raport semester 1 sampai semester 5 di SMP atau sederajat. Kemudian ijazah SMP atau MTS atau paket B atau surat keterangan lulus. Kemudian ada akte kelahiran ya. Jadi maksimal calon murid baru ini usianya 21 tahun atau belum menikah. Kemudian juga ada kartu keluarga, di mana untuk jalur domisili ini ada ketentuan khusus di mana usia kakak ini sudah 1 tahun terhitung dari 17 Juni 2025 atau dari hari pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita hitung mundur, berarti minimal kartu keluarga ini tanggalnya itu adalah 18 Juni 2024 ya. Nah, seperti itu. Itu paling mudah ya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa melampirkan juga ada fotokopi piagam atau sertifikat kejuaraan ya bagi yang memiliki. Kemudian ada surat emis bagi siswa yang berasal dari pondok pesantren. Nah, itu adalah persyaratan jalur domisili. Berikutnya persyaratan untuk SPMB SMA negeri untuk jalur afirmasi. Yang pertama ada surat pernyataan keabsahan data ya, kebenaran dokumen. Kemudian ada buku rapot sama seperti yang lain. Kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Kemudian ada ijazah atau surat keterangan lulus, akta kelahiran menunjukkan asli, kemudian kartu keluarga, fotokopi piagam bagi yang memiliki. Nah, ini yang khas dari jalur afirmasi. Untuk siswa dari kalangan ekonomi tidak mampu ya, buktinya apa? Nah, buktinya adalah siswa tersebut harus sudah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau data DTKS dari Kementerian Sosial dan telah terverifikasi sebagai prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Lah, kemudian ngeceknya di mana ya? Ngeceknya di data terpadu kesejahteraan sosial, dan biasanya nanti akan tersinkron dengan website PPDB seperti itu. Nah, untuk anak panti, buktinya apa? Adalah dengan terdata di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bagi calon peserta didik dari panti asuhan ya. Nah, ini juga terverifikasi sebagai prioritas 1 dan prioritas 2. Kemudian untuk calon peserta didik ATS atau tidak sekolah, yaitu terdaftar di SIKS Dinsos Provinsi ya, Pusdatin. Kemudian ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah dan disahkan oleh camat bahwa anak tersebut memang anak tidak sekolah, seperti itu. Itulah jalur dari afirmasi. Kemudian persyaratan untuk jalur prestasi di SPMB SMA negeri di Jawa Tengah, yang pertama sama seperti yang lain ya, ada surat pernyataan keabsahan data atau kebenaran dokumen, kemudian ada buku raport, surat keterangan nilai raport, kemudian ada ijazah SMP atau surat keterangan lulus, kemudian ada akta kelahiran ya, kemudian kartu keluarga, dan fotokopi piagam prestasi tertinggi dan surat keterangan kepala sekolah. Nah, untuk piagam ini kalau dulu hanya untuk prestasi akademik dan non akademik ya, misalkan kejuaraan seperti olimpiade mata pelajaran. Kemudian non akademiknya mungkin olahraga dan seni misalkan seperti itu. Nah, sekarang ada tambahan lagi, teman-teman yang di SMP aktif sebagai ketua OSIS atau ketua kepanduan, dalam hal ini ketua pramuka, bisa dilampirkan untuk menunjang nilai prestasi. Nah, dengan buktinya apa? Buktinya adalah surat keterangan dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan adalah sebagai ketua OSIS atau sebagai ketua kepanduan kepramukaan pada saat di SMP, seperti itu ya. Ini yang baru. Kemudian yang terakhir untuk persyaratan jalur mutasi ya. Persyaratan jalur mutasi di SPMB SMA Negeri Jawa Tengah yang sama ya, dari atas ya. Ada surat pernyataan kebenaran dokumen atau keabsahan data, kemudian ada buku raport, kemudian ada surat keterangan nilai raport, ada ijazah SMP atau surat khusus, akta kelahiran, surat pernyataan kepala sekolah, dan SK penugasan bagi anak guru ya. Bagi anak guru harus ada surat keterangan dari kepala sekolah sekaligus SK penugasan yang kemudian dimiliki oleh orang tua sebagai guru.
Kemudian ada surat penugasan mutasi, minimal antar kabupaten atau kota ya. Mungkin yang orang tuanya dari BUMN atau kantor tertentu yang kemudian dipindah tugaskan. Nah, ini dipindah tugaskannya itu tidak lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Tidak lebih dari setahun bisa menggunakan jalur mutasi. Nah, kalau kita acuannya adalah tahun ini berarti antara tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 17 Juni 2025. Nah, seperti itu. Itu rentangnya. Kalau kemudian pindahnya sebelum 18 Juni 2024, maka itu tidak kemudian bisa digunakan untuk jalur mutasi. Kemudian syarat yang berikutnya adalah KK masih di luar kabupaten atau kota. Kalau teman-teman kakaknya sudah pindah ke kabupaten sekolah yang akan kalian daftar, nah maka tidak bisa menggunakan jalur mutasi. Kemudian ada surat keterangan domisili dari kepala desa yang diketahui oleh camat. Yang terakhir ada fotokopi piagam atau sertifikat kejuaraan dan surat keterangan SMP bagi yang memiliki. Nah, itulah syarat-syarat dari masing-masing jalur dalam SPMB SMA di Jawa Tengah. Nah, kemudian kita lihat ya, ini timeline jadwal SPMB SMA Negeri Jawa Tengah ya, teman-teman bisa perhatikan ya, biar nanti bisa siap-siap. Dimulai dari pengumuman SPMB ya, ini dimulai tanggal 15 Mei 2025. Informasi ini akan diumumkan resmi oleh Dinas Pendidikan maupun Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian pengajuan akun dan verifikasi berkas ini dilakukan pada tanggal 26 Mei sampai 10 Juni 2025. Nah, kemudian aktivasi akun. Jadi setelah pengajuan akun dan verifikasi berkas, maka akan ada aktivasi akun. Nah, aktivasi akun dilakukan pada tanggal 3 sampai 10 Juni 2025. Kemudian tanggal 11 Juni 2025 ada sinkronisasi data calon murid dalam sistem aplikasi ya. Jadi ini disinkronisasi terlebih dahulu data yang masuk ke dalam aplikasi. Kemudian tanggal 12 sampai 17 Juni 2025 ini adalah masa pendaftaran dan pemilihan sekolah. Jadi teman-teman yang sudah punya akun, sudah aktivasi, ini tanggal 12 sampai 17 Juni 2025 inilah waktu untuk pendaftaran dan memilih sekolah. Sekaligus kalau teman-teman misalkan mau berubah pilihan pada saat pendaftaran pilihan sekolahnya, itu bisa dilakukan pada rentang tanggal ini ya, 12 sampai 17 Juni 2025. Nah, kemudian tanggal 18 sampai tanggal 19 Juni 2025 ini adalah masa tenang dan evaluasi. Kemudian tanggal 20 Juni 2025 ini adalah pengumuman hasil seleksi. Ya, pengumuman hasil seleksi. Kemudian setelah hasil seleksi diumumkan tanggal 23 sampai 26 Juni 2025 ini adalah proses daftar ulang yang utama ya. Daftar ulang utama artinya daftar ulang bagi siswa-siswa yang lolos dalam seleksi SPMB di tanggal 20 Juni ini. Kemudian tanggal 27 Juni 2025 adalah pengumuman peserta cadangan. Nah, peserta cadangan ini adalah jika siswa yang kemudian lolos dalam seleksi utama itu ada yang tidak daftar ulang, maka kemudian akan muncul digantikan oleh peserta cadangan. Nah, peserta cadangan ini yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah dari aplikasi atau dari panitia provinsi seperti itu. Nah, kemudian tanggal 2 sampai 3 Juli 2025 adalah daftar ulang untuk calon murid cadangan ya, jika ada. Kemudian tanggal 14 Juli 2025 ini adalah awal masuk sekolah tahun pelajaran 2025-2026 ya. Itulah teman-teman informasi terkait dengan SPMB SMA di Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang mau melanjutkan atau saudara yang mau melanjutkan sekolah di jalur SMA di Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di informasi-informasi berikutnya. Terima kasih.